Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kofifa dari kelompok 5 mata kuliah literasi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis jasa informasi. 1. Definisi bisnis. Bersumber dari buku pengantar bisnis, etika, hukum, dan bisnis internasional. Kata bisnis berasal dari kata basi dalam bahasa Inggris yang berarti sibuk. Artinya, bisnis adalah aktivitas atau pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Pengertian bisnis menurut para ahli Hager dan Cooper dalam Arifin 2009, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua yaitu jenis bisnis. Berdasarkan kegiatan dan kegunaannya terdapat 4 jenis bisnis. 1. Bisnis agraris, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lainnya. 2. Bisnis ekstraktif, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertambangan dengan cara menggali atau mengeruk bahan tambang seperti batu bara, besi, tembaga, minyak, gas, bumi, dan sebagainya. Yang ketiga, bisnis jasa, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang jasa yang menghasilkan produk seperti pariwisata, asuransi, pendidikan, konsultan, kesehatan, dan sebagainya. 4. Bisnis industri, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang manufaktur seperti industri pesawat terbang, logam, dan sebagainya. Kemudian adapun jenis bisnis berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kegunaan bentuk, contohnya perusahaan mebel, restoran, garmen, dan lainnya. 2. Kegunaan tempat, contohnya perusahaan transportasi. 3. Kegunaan waktu, contohnya warehouse di pelabuhan, bulog, dan lainnya. 4. Kegunaan kepemilikan, contohnya perdagangan, pertokoan, dan lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Livia. Baiklah, sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya atau yang dibacakan oleh teman saya tadi. Jasa informasi. Jasa yang menyediakan informasi, misalnya dengan cara menerbitkan dan menyebarkan lembaran berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jasa informasi adalah jasa yang menyediakan informasi, misalnya dengan cara menerbitkan dan menyebarkan lembaran berita. Bisnis jasa informasi. Perpustakaan sebagai penyedia jasa sebuah informasi dapat membantu pelajaran penting mengenai bisnis jasa informasi agar seorang pengguna dimanjakan dengan kenyamanan perpustakaan, keamanan, dan keramah-tamahan tugasnya dalam memberikan layanan, serta memiliki kecepatan, kemudahan, dan tentunya murah dalam mendapatkan jasa informasi. Pemanfaatan jasa penelusuran informasi biasanya dikerjakan oleh pustakawan yang mengetahui sumber-sumber informasi dan dapat melakukan kegiatan penelusuran dengan benar dan sistematis. Penelusuran dapat dilakukan secara manual atau elektronik. Pemasaran jasa informasi. Untuk memasarkan bisnis informasi tidak semudah memasarkan suatu produk yang lain atau suatu produk yang mudah dilihat, dirasakan, atau didengar. Unsur-unsur dalam pemasaran informasi. Yang pertama, tentu adanya produk. Nah, produk tersebut merupakan produk baik secara fisik maupun kombinasi keduanya yang ditawarkan kepada pasar sasaran. Yang kedua yaitu harga. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk hasil perusahaan. Dalam perpustakaan, harga tersebut berkaitan dengan keaktualatan koleksi atau informasi, serta relevansi informasi yang dibutuhkan pengguna dengan yang ditawarkan ataupun nilai guna informasi tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu promosi. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi penyampaian pesan atau informasi yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. To inform, memberitahu sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam hal ini, menginformasikan apa yang dimiliki perpustakaan dan apa yang dapat diberikan perpustakaan kepada pengguna. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi petugas dalam pemasaran jasa informasi. A. Kebutuhan. Kebutuhan informasi yang berarti keinginan untuk mengetahui hal-hal di luar pengetahuan yang dimiliki. Misalnya berusaha mendapatkan melalui membaca koran atau majalah, melihat televisi, mendengarkan radio, dan sebagainya. B. Keinginan. Keinginan mendapatkan informasi berarti kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya kepribadian seseorang untuk mendapatkan pengetahuan. C. Permintaan. Permintaan informasi berarti keinginan manusia untuk mengetahui dan mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, data, jawaban atas persoalan yang timbul dari aktivitas interaksi manusia, kegiatan belajar, dan sebagainya. Selanjutnya, D. Produksi dan hasil. Produksi informasi berarti kebutuhan, keinginan, permintaan informasi yang terpenuhi mendorong manusia untuk menularkan atau mentransfer kepada orang lain. 6. Perubahan paradigma pelayanan jasa informasi. Paradigma adalah cara mendasarkan untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat-sifat, ciri-ciri, dan karakter itu sendiri. Pada saat ini, paradigma mempunyai arti sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, dan tujuan dari sesuatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu bidang. Sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.